Ya, jumpa lagi dengan Pak Bam. Kali ini dalam pembahasan menentukan volume tabung di luar kerucut. Bagaimana ya cara menentukan volume tabung di luar kerucut seperti gambar ini? Yuk, kita lihat penjelasannya. Nah, soalnya begini. Sebuah tabung berisi penuh air, kemudian dimasukkan kerucut pejal atau kerucut yang padat ke dalam tabung. Berapa volume air dalam tabung sekarang? Nah, gambarnya seperti ini. Maksudnya begini. Sebuah tabung ini berisi air penuh. Kemudian dimasukkan kerucut. Tentunya ada air yang tumpah. Nah, volume air yang tumpah tentunya sama dengan volume kerucut yang dimasukkan. Nah, volume tabung di luar kerucut itu sama dengan volume air yang tersisa di dalam tabung. Hal ini dapat dihitung dari volume tabung seluruhnya dikurangi volume kerucut yang dimasukkan. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik. Yuk kita kerjakan contoh soal berikut ya, supaya lebih paham. Dari gambar ini diketahui tinggi tabung 18 cm dan jari-jari tabung 7 cm untuk nilai pi 22/7. Jadi di sini nilai pi-nya sudah ditentukan. Berapakah volume tabung di luar kerucut? Nah, dari data itu ya, kalau kita gambar seperti ini. T-nya 18, R jari-jari tabung sama dengan jari-jari alas kerucut karena menempel ya. Alas tabung dengan alas kerucut menempel jadi satu, maka jari-jarinya sama. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Baik, pertama kita hitung volume tabung seluruhnya. Volume tabung itu rumusnya adalah pi kali R kuadrat kali T. Kita entry, kita masukkan datanya, nilai pi, R dan T seperti ini. Nah, 7/2 boleh diartikan 7 kali 7 ya, yang warna biru. Nah, di dalam mengerjakan ini kita bisa langsung juga membagi ya. 7 dibagi 7 yang 22/7 itu boleh kita bagi. Nah, yang ini dengan ini kita sama-sama bagi 7. Jadi habis ya, 1 nilainya. Nah, kita tinggal menghitung 22 dikali 7 dikali 18. Diperoleh hasilnya adalah 2772 cm kubik. Ini khusus untuk volume tabung yang berisi air penuh ya. Nah, kemudian kedua, kita hitung volume kerucut seluruhnya. Kerucut yang dimasukkan dalam tabung. Volume kerucut sepertiga kali pi kali R pangkat 2 kali T. Sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 18. Seperti tadi, analog ya. 7 kita bagi dengan 7, hasilnya 1 ya. Kemudian 18
dengan 3 kita bisa bagi 3 ini 18 bagi 3 adalah 6. Sekarang kita menghitung 22 dikali 7 ya. Kemudian dikali 6. Hasilnya adalah 924 cm kubik. Ini untuk volume kerucut yang dimasukkan. Nah, dari data ini yang sudah kita hitung ya, volume tabung dan volume kerucut. Selanjutnya, volume tabung dikurangi volume kerucut ya. Maka kita peroleh volume tabung di luar kerucut itu adalah volume tabung seluruhnya dikurangi volume kerucut seluruhnya. Kita peroleh hasilnya 1848 cm kubik. Jadi volume tabung di luar kerucut 1000 adalah 1848 cm kubik. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, adakah cara yang lebih singkat? Yang lebih singkat dari ini supaya ada perbandingan ya. Nanti mana yang lebih mudah digunakan ya. Aku punya nih cara yang lebih singkat. Mau? Gini ya. Volume tabung di luar kerucut sama dengan 2/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. T itu tinggi ya, tinggi kerucut. Kita masukkan datanya, kita entry ya. Pi-nya 22/7, R-nya itu 7. Jadi 7 kuadrat boleh ditulis 7 kali 7 ya. Kemudian T-nya 18. Seperti di atas tadi, 7 dengan 7 kita bagi ya, di sini hasilnya 1. Kemudian 18 dengan 3 kita bisa bagi ya, bagi 3 nih. 18 bagi 3, 6. 3 bagi 3, 1 ya. Sehingga sekarang kita hanya menghitung bagian yang ini. 2 kali 22 kali 7 kali 6 ya. Jadi 6 itu diperoleh dari tinggi tabung bagi 3 ya. Nah, coba dihitung. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1848 cm kubik ya, karena volume satuannya adalah kubik. Nah, jadi volume tabung di luar kerucut adalah 1848 cm kubik. Bagaimana? Lebih singkat dari tadi ya? Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa diperoleh 2/3 ini? Ya. Diperolehnya dari mana? Ya, bagus sekali. Jadi dari soal tadi, tabung itu seluruhnya kan satu bagian ya. Kemudian kerucut ini kan sama ukurannya. Nah, kerucut itu kan 1/3 dari tabung ya. Volumenya kan sama rumusnya ya, cuma beda di 1/3. Jadi kita kurangkan satu volume tabung dikurangi 1/3 ya. Satu itu supaya bisa dikurangi 1/3, satunya jadikan 3/3 ya. 3/3 kan 1 kan. 3/3 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 2/3. Nah, ini asalnya 2/3 dari sini. Ini adalah cara yang lebih singkat ya. Nah, sekarang tergantung kita mau menggunakan mana. Mau yang singkat oke. Mau yang seperti yang tadi, menghitung volume dulu, tabung, kemudian dikurangi volume kerucut, baru dikurangi juga boleh ya. Dalam matematika boleh
Tidak harus satu cara kalau memang itu logis ya, sesuai dengan konsep perhitungan matematis. Baik, jumpa lagi di pembahasan berikutnya.